Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'du. Ada seorang tua yang memasrahkan anaknya kepada saya, menanyakan kepada saya, mengharap ya, agar anaknya ini ketika dititipkan dia bisa berubah ya. Paling tidak mendengarkan orang tuanya. Dia berharap agar lebih jauh anaknya bisa menjadi anak yang soleh, bisa taat beribadah. Itu harapan kita semua, sehingga ya anaknya ini terselamatkan menjadi generasi penerus yang bisa diharapkan, dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Satu hal yang pasti bahwa tidak ada resep mujarab yang apabila itu dilakukan seperti jamu atau doa ya, yang ketika dibaca kemudian kepada anak dan anak bisa berubah menjadi sukses, bisa menjadi baik, berubah dari apa yang menjadi kondisinya terdahulu menjadi harapan orang tua. Tidak ada yang sekejap ininya. Itu melalui proses, dan orang tua harus bersusah payah, harus berusaha keras untuk mengusahakan proses ini, membalik proses ini, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah prosesnya itu, bukan hasilnya. Allah akan menentukan pada akhirnya apakah anaknya ini akan menjadi baik ataukah menjadi buruk. Itu semuanya diserahkan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah dengan tawakal yang penuh, hanya takluk tunduk, mengakui bahwa Allah lah menjadi penentu segala usaha kita. Nah, tugas kita yang menjadi usaha itu tadi kita maksimalkan. Jadi kalau ada orang tua datang kepada ustadz, datang kepada sekolah, kepada pesantren, kepada kiai untuk menanyakan anaknya, ini bukan usaha untuk memindahkan beban orang tua ya, dari pundaknya kepada sang kiai, kepada sang ustaz. Tidak bisa, tidak boleh begitu. Karena orang tua yang mengenal anak ini sejak lahir, kemudian hingga usia remaja belasan tahun, bahkan puluhan tahunnya, katakanlah 20 tahun dia bersama anaknya, kemudian dia serahkan kepada orang yang baru mengenal, bertemu dengan anak itu pada saat itu, sepandai-pandainya orang. Tentu orang tuanya inilah yang lebih mengenali watak anaknya. Maka dari itu ketika orang tua heran, kenapa Ustadz, kenapa Kiai, anak saya ini kok sekarang tidak mau mendengar kata-kata saya, maka jawaban reflektif yang harus dilakukan oleh orang tua adalah, selama 20 tahun itu apakah kamu berbicara dengan dia? Apakah kamu mendengarkan dia? Apakah kamu memerintah dia atau kamu memberi pemahaman bagi anaknya itu? 20 tahun. Anaknya mungkin ya, dengan pendidikan yang ala kadarnya oleh orang tua, selama 20 tahun itu kemudian dia mengambil kesimpulan, orang tua saya tidak pernah mendengarkan saya. Orang tua saya tidak pernah memikirkan tentang diri saya, hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada gunanya saya berbicara dengan ayah saya atau ibu saya kalau sudah sampai pada kesimpulan ini. Maka yang bisa dilakukan orang tuanya pertama kali adalah bertaubat kepada Allah. Taubat, kembali kepada Allah, sadari bahwa ini amanah dari Allah. Ini adalah kewajiban yang telah kita lalaikan, yang sedemikian tahun menelantarkan pendidikan anak kita. Kemudian Allah berikan 1-2 peringatan, akhirnya satu demi satu tidak diindahkan, tidak dihiraukan, kemudian datanglah masalah yang memuncak ini. Maka kembali pada Allah, akui kepada Allah bahwa kita sudah lalai,
dan ingin kembali membenahi semua ini. Tidak akan mudah walaupun dengan bertobat. Karena apa? Usaha 20 tahun itu mau dirangkum dengan usaha sehari 2 hari tidak akan mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi menjadi lebih mudah karena kita mengetahui di mana letak lubang kesalahan terbesar dalam pendidikan anak itu. Kita sudah temukan. Maka sedikit demi sedikit kita tutupi. Setelah berbicara kepada Allah, berbicara kepada pasangan kita. Kita butuh partner yang bekerja sama. Kepada suami, kepada istri, satukan kembali visinya, satukan kembali apa harapannya. Mas, aku ingin anaknya seperti ini, tapi sekarang Dek, anaknya seperti itu ya. Mari kita usaha bersama, komitmen dulu mengenai rinciannya nanti. Komitmen dulu, kembali duduk berdua sama istri sama suami, berbicara dengan penuh kehangatannya, dengan apa? Jangan pada titik ini mungkin akan terjadi saling menyalahkan. Nah, pada saat itu akui semuanya dari aku, terutama suami. Ini kesalahan saya. Suami dulu yang harus bilang begitu. Nah, istrinya tersenyum. Sebab setelah istri itu walaupun tidak bilang, dia juga mengakui. Suami yang memimpin. Setelah kedua-duanya setuju, tanda setuju itu berpelukan. Suami istri berpelukan. Kemudian mereka datang kepada anak, berbicara dengan anak. Sampaikan semua ya, yang tadi dibicarakan suami istri ya, ayah ibu. Kini sampaikan hal yang sama kepada anak. Perlakukan mereka sebagai orang dewasa, sebagai orang yang mestinya bertanggung jawab ya, kepada diri mereka sendiri dan orang tua, ingin membantu dan menebus kesalahannya. Anda cari caranya sendiri, insya Allah dengan ketulusan dan pengharapan kepada Allah. Jangan pernah berputus asa dengan anak Anda. Jangan membuang anak Anda ke pesantren, karena menyekolahkan anak dengan membuang anak ini terlihat dari bagaimana sikap orang tua di dalam membimbing anaknya. Membimbing anaknya ya, membimbing anak Anda itu dengan intens, membangun kembali komunikasi ayah, ibu, anak, berbicara dengan anak. Membuang anaknya Anda kirimkan itu ke pesantren. Pesantren tidak salah ya, pesantren tidak salah, Anda yang salah. Mengirimkan mereka ke sana berharap mereka lah yang melakukan pekerjaan Anda yang salah. Maka boleh saja melibatkan pesantren, melibatkan ustadz, melibatkan kiai, tapi jangan pindahkan tanggung jawab Anda ini ke pundaknya orang lain. Tanggung sendiri, pikul sendiri. Insya Allah dengan tanggung jawab yang Anda